Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, disebut sempat mengancam akan menaikkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, BHPTel, kepada operator seluler, buat mendesak proyek pengadaan 12.000 menara Base Transceiver Station, BTS. 4G tetap berjalan. Hal itu tercantum dalam surat dakwaan Johnny seperti dikutip pada Kamis, tanggal 28 Juni tahun 2023. Dalam surat dakwaan itu disebutkan, Johnny bertemu dengan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangrapan, di lapangan golf Pondok Indah pada awal 2020. Menurut dakwaan, dalam pertemuan itu Johnny menyampaikan ancaman itu supaya proyek menara BTS 4G berjalan. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Johnny Gerard Plate menyampaikan apabila operator seluler tidak mau membangun secara nasional, maka akan menaikkan BHPTel, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, demikian isi surat dakwaan tersebut. Dalam pertemuan itu, Galumbang menyampaikan kepada Johnny usulan itu agak memberatkan operator. Menurut Galumbang pada saat itu, beban operator seluler sudah cukup berat karena sudah dibebani biaya BHPTel sebesar 2% dari gross revenue setiap tahun, serta biaya frekuensi Rp20 sampai Rp25 triliun per tahun untuk semua operator seluler. Menindaklanjuti keinginan Johnny, ex-direktur utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo, Anang Ahmad Latif, kemudian memutuskan pengerjaan proyek itu dibagi dua. Menurut dakwaan, Bakti akan mengerjakan 7.900 titik menara BTS 4G, dan 4.000 titik lainnya diserahkan kepada operator seluler dan dibagi secara proporsional untuk jangka waktu pengerjaan selama 2 tahun. Sehingga dengan keputusan tersebut, maka izin beberapa operator seluler untuk tahun 2020 berjalan normal, lanjut dakwaan. Anang kemudian menyerahkan usulan kegiatan Bakti berupa penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp7.457.289.892.000. Namun tanpa memasukkan form usulan target dan anggaran untuk BTS, demikian menurut surat dakwaan. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 2020, Johnny menekan dan menyetujui Rencana Bisnis Anggaran, RBA, tahun 2020 Bakti tanpa terlebih dahulu menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis, Renstra. Kemkominfo 2020 sampai dengan 2024. Padahal, lanjut surat dakwaan, Johnny baru menandatangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024 pada tanggal 12 Februari tahun 2021 yang tidak didukung dengan studi kelayakan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, lanjut surat dakwaan, Anang juga belum menetapkan dan menerbitkan Rencana Strategis Bisnis, RSB, Bakti tahun 2020 sampai tahun 2024. Padahal kedua dokumen itu seharusnya terbit terlebih dahulu sebelum RBA terbit karena dalam penyusunan RBA 2020 mengacu kepada RSB dan terdakwa Johnny bersama Anang saat itu belum menyetujui dan menetapkan jumlah lokasi pembangunan infrastruktur BTS dan telekomunikasi pendukungnya, bahkan tanpa disertai studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS tersebut. Demikian isi dakwaan itu. Jangan lupa subscribe ya!